Ya, shalom semua. Melanjutkan tentang pertolongan Tuhan, dan beberapa kali kita sudah belajar bahwa pertolongan Tuhan dalam hidup seseorang bisa berbeda-beda. Yang pertama kita belajar misalnya tentang penghiburan Tuhan. Dan di situ paling tidak menurut saya penghiburan Tuhan adalah bentuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita yang sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan. Kalau dilihat baik-baik, tidak terlalu menyelesaikan persoalan, tetapi paling tidak meringankan, ikut meringankan beban dalam kehidupan kita. Dan yang paling utama menurut saya, penghiburan Tuhan berfungsi untuk membuat kita sadar bahwa masih ada Tuhan yang melihat kita, masih ada Tuhan yang memperhatikan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita. Mazmur 23 misalnya adalah bentuk dari penghiburan Tuhan yang luar biasa ketika dia berkata bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan kalimat berikut adalah tiba-tiba dia berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Salah satu tafsiran, salah satu makna tafsir terhadap kalimat Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku artinya, menurut saya adalah hidangan makanan tidak akan pernah membuat lawan kita pergi. Hidangan dan makanan yang Tuhan beri tidak akan pernah membuat lawan kita menjadi kalah. Tetapi hidangan yang disediakan Tuhan di tengah-tengah serangan lawan, itu justru menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Walaupun dalam keadaan sulit, Tuhan masih memberi, Tuhan masih menyediakan, paling tidak kamu masih bisa hidup, paling tidak kamu masih bisa makan dengan baik, paling tidak di tengah-tengah kebutuhanmu yang paling mendasar, Tuhan tetap menyediakan itu semua bagi kita. Itu bentuk penghiburan Tuhan. Yang kedua, kita bicara soal jalan keluar, bahwa ketika satu tantangan kehidupan, satu persoalan kehidupan itu datang, percayalah di dalam Tuhan bahwa setiap masalah itu selalu ada jalan keluar. Hanya dengan cara itulah kita bisa kuat untuk menanggung semua persoalan dalam kehidupan kita, sebab kita punya pengharapan, dan pengharapan kita adalah satu kali di ujung dari semua masalah ini, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Nah, hari ini saya akan membawa Anda ke Mazmur 91, dan bentuk pertolongan Tuhan yang ketiga yang saya mau sajikan pada Anda ada pada Mazmur 91. Bagi Anda yang sering membaca Mazmur 91, Anda sudah kira-kira bisa menebak apa yang saya mau bawakan hari ini. Mazmur 91 ayat 1, Mazmur 91 ayat 1 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91 sudah jelas dari awal sampai akhir. Anda akan melihat bahwa bentuk pertolongan ketiga daripada Tuhan, yaitu Tuhan yang melindungi. Bukan hanya dia menghiburkan kita, bukan hanya dia memberi jalan keluar dalam hidup kita, tetapi Tuhan yang melindungi. Salah satu bentuk pertolongan Tuhan adalah Tuhan melindungi. Dan Anda bisa menemukan bahwa perlindungan Tuhan, sekali lagi, hampir serupa dengan penghiburan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu tidak pernah meniadakan tantangan dalam hidup seseorang.
Tetapi perlindungan Tuhan itu memberi naungan, memberi perlindungan. Sehingga di balik setiap tantangan, Anda tidak akan pernah mengalami bahaya apapun juga. Sekali lagi, perlindungan Tuhan itu seperti sebuah perisai di tengah-tengah hujan panah. Perlindungan Tuhan itu seperti oasis di tengah-tengah padang gurun. Perlindungan Tuhan itu satu perisai, satu tadi istilahnya dia perisai kubu pertahanan, kota tembok yang melindungi kita. Kita boleh ada di tengah-tengah negara yang tidak bersahabat. Bangsa Israel adalah bangsa di tengah-tengah negara yang tidak bersahabat, tetapi di tengah-tengah bangsa-bangsa yang hendak menghancurkan dia, perlindungan Tuhan tetap ada. Artinya mara bahaya tidak pernah menyentuh mereka. Sekalipun ada di tengah-tengah bahaya, mara bahaya itu tidak pernah menghancurkan mereka. Itulah bentuk dari pertolongan Tuhan. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjadi perisai, Tuhan yang menjadi kota benteng bagi kita. Kita akan menemukan bahwa dalam Alkitab kisah ini, perlindungan Tuhan ini terus-menerus ada dalam cerita Alkitab. Saya bisa beri contoh misalnya, Tuhan tidak pernah meniadakan, tidak pernah meloloskan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api. Tidak pernah. Tuhan bahkan cenderung membiarkan Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dalam dapur api. Tuhan tidak pernah meloloskan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api. Tuhan bahkan terkesan bukan cuma membiarkan, tetapi bahkan dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat lebih panas daripada yang seharusnya. Tetapi di tengah-tengah dapur api, semua orang Alkitab berkata, 3 orang yang dilempar ke dalam dapur api. Tetapi semua orang yang di luar bisa melihat bahwa ada orang keempat. Ada orang keempat yang ada di tengah-tengah dapur api. Siapa orang keempat? Istilah Alkitab anak manusia. Siapa orang keempat? Allah sendiri yang menyertai mereka. Dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah dapur api selalu memberi perlindungan kepada mereka. Tuhan tidak pernah meloloskan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api. Tetapi Tuhan melindungi Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api. Dan dari situ kesaksian yang luar biasa itu muncul. Sama dengan Daniel, teman sejawat mereka. Dalam Alkitab kita belajar bahwa Daniel tidak pernah diloloskan Tuhan dari gua singa. Tuhan bahkan terkesan membiarkan Daniel dilempar ke dalam gua singa. Tetapi Alkitab berkata ketika Daniel ada di dalam lubang singa, ada malaikat Tuhan yang melindungi Daniel. Ada malaikat Tuhan yang mengatupkan mulut singa-singa dari Daniel. Anda lihat bahwa Tuhan, perlindungan Tuhan seakan-akan membiarkan kita ada di tengah-tengah persoalan. Tetapi ketika kita ada di tengah-tengah persoalan, ternyata kita menemukan bahwa persoalan tidak semenakutkan yang kita alami. Kita bayangkan. Pernahkah Anda berpikir demikian? Anda pikir satu masalah yang begitu besar, tetapi ketika Anda menghadapi dan mau tidak mau harus ada di dalam masalah itu, kita menemukan bahwa ternyata masalah itu tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Ada banyak hal di mana kita sebenarnya lebih banyak dihantui, lebih banyak dikhawatirkan, lebih banyak ditakutkan oleh pemikiran-pemikiran kita. Dan menurut saya bukan karena pemikiran kita salah, tetapi kita menemukan bahwa sekalipun kita ada di tengah-tengah masalah yang menurut kita berat, tetapi ternyata masalah itu menjadi tidak seberat yang kita bayangkan. Sebab ada bentuk pertolongan Tuhan dalam hal melindungi kita. Tuhan yang melindungi kita. Anda bayangkan misalnya Tuhan Yesus waktu tidur di tengah-tengah badai. Nah, ini bentuk perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus tidur di tengah-tengah badai. Murid-murid, ini nelayan profesional semua. Terutama Petrus dan teman-temannya. Yohanes, Yakobus, ini nelayan profesional. Tiba-tiba nelayan profesional bisa datang pada Tuhan Yesus yang sementara tidur dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, tidak pedulikah engkau jikalau kami mati?"
Anda lihat, berarti sebagai nelayan profesional, sebagai seseorang yang sudah menggeluti bidang perikanan, bidang pernelayanan selama sekian puluh tahun, mereka menyadari bahwa hari itu tidak ada kesempatan untuk lolos dari mara bahaya. Tetapi yang menariknya adalah kita bisa menemukan di akhir cerita, ternyata mereka tidak mati. Yang paling menakutkan adalah seringkali ketika kita menemukan dalam hidup ini bahwa sesuai dengan kekuatan kemampuan kita, kita tahu dengan jelas bahwa itu tidak akan menurut kekuatan dan kemampuan kita, kita tahu dengan jelas bahwa itu akan menghancurkan kita. Pengalaman kita berkata, oh pasti habis, oh pasti hancur, oh pasti rusak, oh pasti binasa. Tetapi ternyata kita temukan, tiba-tiba kita temukan bahwa kita tidak mengalami apa yang kita pikirkan. Kita tidak mengalami apa yang kita takutkan. Kita tidak mengalami apa yang kita khawatirkan. Kok bisa? Jawaban kita adalah ya, sebab Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi. Anda mungkin buat ruko yang baru, Anda beli ruko yang baru untuk bisnis Anda yang baru. Tiba-tiba orang di sebelah Anda berkata, aduh Pak, kenapa beli ruko ini Pak? Setahu saya sudah 5 orang yang beli ini ruko. Mereka buat bisnis. 5 mereka bangkrut. Bapak orang yang ke-6 Pak. Kira-kira tahu dirilah. Tempatnya kurang bagus, kurang strategis. Ini cocok buat tinggal, tapi tidak cocok untuk usaha. Kenyataannya 5 orang beli ruko itu, 5 orang bangkrut, sampai 5 orang harus menjual kembali ruko yang sama. Anda orang ke-6. Dan kalau Anda mau bangun juga di tempat ini, ya kira-kira tahulah apa nasib Anda. Secara pengalaman, secara pengetahuan, secara yang Anda tahu, Anda mungkin akan hancur. Anda tahu bahwa Anda akan habis, Anda akan binasa. Tapi tiba-tiba Anda temu. Di tengah-tengah persaingan bisnis yang begitu berat, Anda temukan, ternyata Anda bisa berhasil. Kenapa? Sebab Tuhan yang melindungi. Tuhan yang melindungi. Seringkali di tengah-tengah persaingan di dunia klinik, kita temukan ada orang mencoba untuk mengguna-guna Anda. Tetapi masih ada perlindungan Tuhan. Saya masih ingat satu kali jelas, saya berhenti di satu supermarket. Dan saya berhenti di satu supermarket. Saya suka pergi ke supermarket itu sebab supermarket itu dekat dengan toko buku. Nah, satu kali saya bilang sama istri saya parkir di supermarket, istri pergi belanja di supermarket, saya mau jalan kaki sebentar. Dari supermarket sekitar 100 meter ada toko buku, 100-200 meter ada toko buku. Saya mau jalan ke toko buku, saya mau belanja, mau lihat buku dulu. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan, istri turun di supermarket, saya belanja ke toko buku, saya jalan, agak rame hari itu sebab ya waktunya anak masuk sekolah, sehingga agak cukup rame. Jadi saya jalan, saya belanja di toko buku, sudah saya pergi keluar. Waktu saya pergi keluar, saya lihat ada satu orang yang memang waktu saya jalan, orang itu masih ada di situ. Naik sepeda motor, waktu saya jalan keluar dari toko buku itu, saya baru jalan sekitar 50 meter mungkin, orang di sepeda motor itu turun, tiba-tiba dari belakang tepuk pundak saya. Hai, mas, tepuk pundak saya dan berkata, masih ingat saya? Tiba-tiba dia berkata, masih ingat saya? Sambil tepuk pundak saya, masih ingat saya? Saya balik badan, saya agak bingung, saya tanya, siapa ya? Oh ya, jujur dengan Anda, dosa pendeta seringkali lupa jemaat, muka jemaat, itu jujur. Pendeta selebriti apalagi misalnya banyak keliling-keliling, kalau ditanya ingat dengan saya, iya, ketawa-ketawa, oh iya. Kalau ditanya siapa namanya, ketemu di mana, nggak tahu. Cara paling gampang tanya gereja mana gitu ya. Dan ingat sama saya bilang, oh ya, siapa ya gitu. Saya tanya, siapa ya? Dan dia bilang, lo masa lupa sama saya? Saya lo, aduh, masa lupa? Coba ingat lagi, saya lo. Siapa? Iya, maaf ya, saya bilang maaf. Siapa ya? Ketemu di mana kita terakhir kali? Kemudian dia berkata, saya lo. Saya temannya Bambang.
Anda tahu Bambang nama yang sangat umum, saudara. Nama yang sangat umum. Dan saya bilang, oh Bambang. Bambang siapa ya? Sebab ada beberapa teman namanya Bambang, saudara. Jadi saya tanya, Bambang siapa ya? Dan dia, Bambang. Aduh, masa lupa sama Bambang. True story. Dia berkata, Bambang. Masa lupa sama Bambang? Saya loh temannya Bambang. Iya, saya bilang, mohon maaf. Ada beberapa teman saya nama Bambang. Bambang siapa ya? Dan dia berkata, Bambang anak kuliah loh. Bambang. Aduh, Bambang anak kuliah sama-sama. Nah, ini yang menarik, saudara. Saya tanya sama dia, loh, Bambang anak kuliah, universitas mana, kampus mana? Bambang anak kuliah, masa lupa? Bambang anak kuliah, saya bilang, iya mohon maaf, kampus mana ya? Bambang, lu sama-sama kampus sama kamu. Kampus mana? Emangnya kamu kuliah di mana? Dia jawab. Saya jawab, Universitas Surabaya. Saya di Ubaya. Dan dia berkata, Bambang Ubaya, Bambang Ubaya. Satu hal yang pasti, saudara. Saya punya teman banyak nama Bambang. Tapi saya tidak punya teman kuliah nama Bambang. Dan saya bilang, saya tidak punya teman kuliah nama Bambang. Kemudian orang itu dari mukanya yang ketawa berubah jadi marah dan berkata, jangan kurang ajar lo ya. Jangan pikir macam-macam lo ya. Kamu kira saya mau nipu, awas lo ya. Dan dia marah-marah, awas kurang ngajar, dia marah-marah saya, dia cepat-cepat naik sepeda motor, langsung pergi. Dan saya jalan, akhirnya saya jalan ke mobil dalam keadaan bingung dengan pengalaman itu. Dan saya bertanya dalam hati, ada apa yang terjadi? Apa yang salah dari orang yang begitu ramah, tiba-tiba menjadi orang yang begitu marah, dan berkata, awas lo, jangan macam-macam, jangan pikir saya nipu, awas lo, kurang ajar kamu, naik sepeda motor, pergi. Sampai di mobil, istri saya ada, saya kemudian mulai cerita pada istri saya. Dalam perjalanan pulang, saya cerita sama istri saya, tadi ada kejadian lucu, saya bilang. Saya mulai cerita bagaimana saya ketemu orang itu, kemudian apa yang dia katakan, dan akhir dari cerita itu. Dan istri saya, hari itu lagi rame memang, istri saya kemudian berkata, loh, waktu dia panggil kamu, dia tepuk pundakmu dari belakang. Dan saya berkata, iya, karena saya sudah jalan lebih dulu, dia kemudian tepuk dari belakang. Dan Bapak bikin masalah. Dan kemudian istri saya berkata, jangan-jangan kamu memang coba digendam. Sebab memang lagi rame hari itu. Iya, saya bilang, ya nggak tahu ya. Saya bilang, saya nggak pernah tahu, tapi kalau itu pun benar, jawaban saya satu, Tuhan yang melindungi. Saya masih ingat ada satu peristiwa lagi, ada satu peristiwa waktu ngisi retreat di teman-teman WK dulu. Waktu ngisi retreat, makanya saya kenalan sama Cirut Yulia, ya retreat itu, banyak retreat itu. Dan waktu saya ngisi retreat yang berbeda, satu kali saya sementara closing ibadah, sementara tutup, dan biasanya selesai khotbah, saya ajak nyembah, dan kita nyanyi, kita nyembah. Dan selesai saya nyembah, saya lihat ada satu orang, jadi ada satu anak laki-laki terbaring di samping saya. Nah, Anda harus ngerti bahwa biasanya kan pendeta berhadapan dengan jemaat, Bapak Ibu ya. Pendeta berhadapan dengan jemaat. Tiba-tiba saya di depan jemaat, waktu saya buka mata, di sebelah saya ada jemaat yang terbaring di samping saya. Nah, posisinya buat saya cukup aneh. Sebab kalau dia terbaring di depan saya, itu benar. Sebab pendeta biasa di depan jemaat saling berhadapan. Kalau dia terbaring di samping saya, di depan saya, itu masuk akal sekali. Tetapi kalau dia terbaring di samping saya, itu menurut saya aneh. Kenapa orang itu ada di depan? Kenapa orang itu ada di samping saya? Tapi saya nggak pernah mikir itu. Saya selesaikan ibadah, dan sampai selesai ibadah, anak laki itu tetap terbaring di samping saya, gitu ya, terbaring di samping saya. Saya closing, dia tetap terbaring di samping saya. Akhirnya ya biasa teman-teman panitia yang kemudian handle itu.
Saya kemudian pergi dengan teman saya sambil duduk sama-sama ngobrol, sambil sementara ngobrol, datang satu anak, jadi datang satu panitia pada saya. Kak. Dan ada apa? Kak, boleh ganggu sebentar? Saya bilang, ada apa? Dia bilang, Kak perhatikan enggak ada anak cowok, Kak, yang rebah di samping kakak waktu selesai. Saya bilang, iya, sampai terakhir kan dia masih rebah gitu loh. Terus ada apa? Kalian udah buat sadar? Kalian udah doain? Dia berkata, udah, Kak. Tapi yang aneh, Kak, waktu kita coba bangunin pertama, dia itu nggak bisa bangun, Kak. Jadi tetap rebah di samping. Akhirnya kita ambil keputusan untuk angkat dia. Nah, waktu ngangkat sudah aneh, Kak, sebab waktu ngangkat kaku. Orang ini kaku setengah mati. Jadi akhirnya didoain dulu, doain, baru agak lemes orangnya gitu ya, baru nggak kaku badannya, agak lemes dikasih minum, setelah dikasih minum baru kemudian kita tanya, kenapa kamu? Ada apa kamu? Dan kemudian dia cerita kepada panitia. Dia bilang begini, saya nggak tahu ada apa dengan saya. Pokoknya sementara pendeta gemuk tadi khotbah, saya dibilang pendeta gemuk, saudara. Jadi pendeta gemuk tadi khotbah, sepanjang dia khotbah, saya itu marah, dia bilang. Saya itu nggak suka apa yang orang ini katakan. Saya itu marah, benar-benar marah. Akhirnya di hati saya ngambil keputusan. Kalau itu pendeta tutup mata sebentar, saya mau maju ke depan, mau pukul dia. Nah, kesempatan saya tutup mata ya waktu nyembah itu. Jadi selesai firman, saya bilang mari kita berdoa, mari kita menyembah. Dan waktu nyembah itu ya saya tutup mata. Jadi waktu saya tutup mata sementara penyembahan, rupanya dia maju ke depan, memang mau pukul saya. Dan waktu dia mau pukul saya, ini kesaksiannya dia, waktu dia mau pukul saya, dia bilang, entah ada apa, waktu saya mau pukul pendeta itu, tiba-tiba saya hilang kesadaran. Yaitu tadi, rebah di samping saya. Sampai ibadah selesai, sampai ibadah sudah habis, dia masih rebah, nanti didoakan, baru kemudian sadar, baru bisa menceritakan. Wah, Kak, jadi kakak ini mau dipukul tadi, Kak. Makanya sesi kedua saya sudah nggak mau tutup mata, saudara. Sesi kedua tutup mata sebelah, buka mata sebelah, ora et labora gitu ya. Sebab teringat ada orang mau pukul saya gitu. Dan saya jaga-jaga, oh anak cowok yang itu, oke. Pokoknya sesi kedua saya liatin dia terus. Jangan dia maju ke depan pukul saya. Dan itu ceritanya, dan akhirnya mereka bawa ada apa, dan dia mulai menceritakan persoalannya, kepahitannya, kemarahannya, dan sebagainya. Dan di situ saya melihat bahwa Tuhan sungguh kok, Tuhan benar-benar melindungi. Di tengah-tengah mara bahaya itu tidak akan pernah menyentuh kita. Sederhana, sebab Tuhan melindungi. Bagaimana seseorang bisa mengalami perlindungan Tuhan? Jawaban saya sederhana, hanya satu. Kalau baca Mazmur 91, dia berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Mereka yang duduk dalam the shadow of Almighty, dalam bayang-bayang yang maha tinggi. Kapan bayang-bayang itu muncul? Ketika orangnya hadir. Kapan perlindungan Tuhan itu ada? Sederhana, ketika Tuhan ada. Hadirat Tuhan adalah bentuk dari, bukan hanya kehadiran Tuhan, tetapi hadirat Tuhan adalah bentuk dari perlindungan Tuhan dalam hidup seseorang. Dalam Bilangan pasal yang ke-21, Bilangan pasal 21, Anda akan mendapatkan cerita tentang ular tembaga. Bilangan pasal 21 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Anda akan menemukan cerita ayat yang ke-9. Anda akan menemukan cerita tentang ular tembaga. Saya tidak punya waktu bagi Anda membaca, tapi Anda boleh lihat kembali. Dan menurut saya ini yang menarik. Ini menurut tafsiran saya. Orang Israel memang sejak dari semula, kalau Anda baca Ulangan pasal 8, saya suka sekali dengan Ulangan 8. Tapi kalau Anda baca Ulangan 8, Tuhan memang sudah memberitahukan kepada orang Israel bahwa padang gurun yang akan mereka lewati adalah padang gurun yang kering.
Tuhan berkali-kali berkata kepada orang Israel bahwa padang gurun di mana mereka akan berjalan adalah padang gurun yang penuh, bukan hanya kering, tetapi padang gurun yang penuh dengan ular dan kalajengking. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-6, Ulangan 8 ayat yang ke-15. Ulangan 8 ayat 15, Tuhan bilang begini lewat Musa. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, yang menakutkan itu. Dengan, kenapa menakutkan, kenapa dahsyat? Dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Tuhan udah ngasih tahu lewat Musa bahwa padang gurun yang mereka lewati ada padang gurun yang besar dan menakutkan dahsyat. Kenapa? Dia berkata sebab di sana ada mara bahaya. Apa itu? Kekeringan, satu. Nomor dua, yaitu ada binatang-binatang buas, yaitu ular dan kalajengking. Saya bayangkan begini Bapak Ibu ya. Selama mereka berjalan di minggu-minggu awal, selama mereka berjalan di bulan-bulan awal, bahkan selama mereka berjalan mungkin di tahun awal, mereka nggak pernah melihat ular dan kalajengking itu ada. Ya, mereka mengalami kekeringan, mereka butuh air, dan Tuhan menyediakan air bagi mereka. Betul, padang gurun itu besar, padang gurun itu luas, padang gurun itu gersang, padang gurun itu kering, nggak ada air, nggak ada oasis. Tuhan menyediakan air di situ. Tetapi Tuhan bilang ada ular dan kalajengking. Di minggu-minggu awal mereka berjalan, mereka tidak pernah lihat ular dan kalajengking. Di bulan-bulan awal mereka berjalan, saya bayangkan mereka tidak pernah melihat ular dan kalajengking. Di tahun-tahun awal mereka berjalan, mereka tidak pernah melihat ular dan kalajengking. Tetapi kita harus sadar satu hal. Bukan karena kita tidak melihat, bukan karena kita tidak mengalami, bukan berarti itu tidak pernah ada. Sekali lagi ya, bukan karena orang Israel tidak pernah mengalami ular, bukan karena orang Israel tidak pernah melihat kalajengking, bukan berarti itu tidak ada ular dan kalajengking. Sebab Tuhan berkata memang ada. Tapi kami nggak pernah lihat, kami nggak pernah mengalami. Sampai satu kali Alkitab berkata dalam Ulangan pasal 21 tadi, Ulangan 21 mereka mulai bersungut-sungut, dan istilah Alkitab mereka bersungut-sungut melawan Allah sendiri. Tidak mengucap syukur bukan hanya tidak tahu berterima kasih. Tidak mengucap syukur adalah perkataan yang melawan Tuhan sendiri. Melawan, menjadikan kita musuhnya Allah sendiri. Dan waktu mereka bersungut-sungut, tiba-tiba Alkitab berkata, muncul ular. Istilah Alkitab, Allah membiarkan. Allah membiarkan ular-ular itu lepas. Bahasa Tuhan mengirim, ada terjemahan yang lain adalah Tuhan membiarkan ular-ular itu terlepas. Nah, kalau saya pakai Tuhan membiarkan ular-ular itu terlepas, pertanyaannya adalah, dari mana ular-ular itu berada? Ini tafsiran saya. Jadi selama ini tafsiran saya, mereka itu berjalan di padang gurun yang memang merupakan sarangnya ular dan kalajengking. Sesuai apa yang Tuhan katakan. Tetapi kenapa mereka tidak pernah lihat ular selama ini? Kenapa mereka tidak pernah mengalami kalajengking selama ini? Sederhana, sebab Tuhan yang masih melindungi mereka. Mereka tidak mengalami ular sebab Tuhan melindungi mereka. Sampai kapan? Sampai satu kali mereka menolak Tuhan. Sampai satu kali mereka memberontak melawan Tuhan. Sampai satu kali mereka bersungut-sungut dan berkata, kami tidak perlu Tuhan. Bersungut-sungut berarti mereka berkata, kami tidak perlu Tuhan. Kami tidak perlu Engkau. Penolakan terhadap Tuhan bukan hanya penolakan terhadap hadirat Tuhan, tetapi penolakan terhadap Tuhan adalah bentuk penolakan terhadap segala sesuatu yang menyertai Tuhan. Gini ya, waktu Anda menolak Tuhan, yang pergi bukan cuma Tuhan. Waktu Anda dan saya menolak Tuhan, yang minggat, yang pergi bukan cuma Tuhan. Yang Anda usir bukan cuma Tuhan. Tetapi waktu Anda dan saya menolak Tuhan, maka semua yang menyertai Tuhan ikut pergi bersama-sama dengan Tuhan. Semoga Anda setuju.
Waktu saya menolak Tuhan, maka yang akan pergi dari saya bukan hanya Tuhan, tetapi yang akan pergi dari saya adalah berkat-berkat Tuhan. Waktu saya menolak Tuhan, yang pergi dari saya bukan cuma hadirat Tuhan, tetapi waktu saya menolak Tuhan, yang pergi adalah kemuliaan Tuhan. Yang pergi bukan cuma Tuhan, yang pergi adalah segala sesuatu yang menyertai Tuhan. Berkatnya, perlindungannya, pertolongannya, mujizatnya, kuasanya, kasihnya, segala sesuatu, kemuliaannya, damai, sejahtera, sukacita, semua yang menyertai Tuhan akan ikut pergi bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber dari itu semua. Orang Israel lupa bahwa ketika mereka menolak Tuhan, Tuhan bukan cuma Tuhan yang pergi, tetapi hadirat Tuhan yang melindungi mereka. Jadi seperti satu tudung besar tiba-tiba ikut diangkat dari mereka. Dan ketika tudung ini diangkat, perlindungan Tuhan ini diangkat, tembok perisai ini diangkat, tiba-tiba mereka sadar satu hal. Ular mereka berdiri persis ada di sarangnya ular. Sehingga ular-ular yang tadinya tidak bisa masuk ke dalam perkemahan Musa, perkemahan Israel, tiba-tiba karena temboknya diangkat, ini tafsiran saya, ular-ular itu kemudian sekarang bisa bebas untuk masuk ke dalam perkemahan Israel. Mereka lupa satu hal, penolakan terhadap Tuhan bukan hanya penolakan terhadap segala sesuatu yang baik yang menyertai Tuhan. Tetapi penolakan terhadap Tuhan adalah penolakan terhadap, penolakan terhadap Tuhan bukan hanya penolakan terhadap hadirat Tuhan, tetapi penolakan terhadap Tuhan adalah penolakan terhadap segala sesuatu yang baik yang menyertai hadirat Tuhan. Mazmur 91 jelas berkata, karena ada dalam hadirat Tuhan, karena ada dalam the shadow of Almighty, dalam bayang-bayang Sang Maha Kuasa, maka kita bisa menikmati perlindungan Tuhan itu sendiri. Hari ini punyalah hadirat Tuhan, sebab inilah segala-galanya bagi kita. Tetapi ketika Anda menemukan hadirat Tuhan, Anda menemukan perlindungan Tuhan. Dan satu hal yang saya suka, Matius 28 dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Dia berjanji bahwa dia akan melindungi kita, dia akan melindungi kita, dia akan menyertai kita. Dan kalau dia menyertai kita, perlindungan Tuhan akan tetap ada. Penghiburan Tuhan akan tetap ada. Jalan keluar Tuhan juga akan tetap ada. Pertolongan Tuhan ada. Perlindungan itu ada sebab Tuhan berserta dengan kita. Itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Perlindungan Tuhan ada. Itu yang dialami oleh Daniel. Perlindungan Tuhan yang ada. Kenapa? Sebab mereka punya Tuhan yang menjadi sumber segala perlindungan mereka. Hari ini tetap ada dalam hadirat Tuhan dan nikmatilah perlindungan Tuhan. Nikmati perlindungan Tuhan. Ada banyak hal yang kalau Tuhan buka baru Anda sadar. Harusnya saya ini ngalami ini, ngalami ini. Tapi kalau Tuhan yang melindungi, saya tidak perlu mengalami itu semua. Sebab saya ada dalam perlindungan Tuhan. Mari ambil roti di tangan kanan Anda. Bersekutu dalam hadirat Tuhan. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Nikmati setiap hadirat dan kebaikan Tuhan. Nikmati. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, Tuhan. Turun satu lagi. Turun.
kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima semuanya daripada dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Ku hidup sekarang karena kasih. Ku hidup sekarang dari tangan. Saya berdoa bahwa Tuhan benar-benar melimpahkan kasih karunia dalam hidup kita. Dan kita ingat bahwa pengorbanan Kristus adalah bentuk kasih karunia terbesar Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena darahnya kita dilindungi. Oleh karena kematiannya, Anda dan saya diselamatkan. Mari angkat roti di tangan kanan Anda. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih, ku serahkan seluruh hidup. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucapkan berkat dan memecah-mecahkan. Dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi sekedar roti biasa, tapi inilah persekutuan dengan hadiratnya yang kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah tubuh Kristus. Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Angkat cawan anggur di tangan kanan Anda. Syada batakaya rabasandi, ada batakaya nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Darahku yang telah ditumpahkan bagi keselamatan banyak orang. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tapi inilah cawan persekutuan dengan darah Yesus,
darah yang menyelamatkan, darah yang menebus, darah yang membebaskan kita dari dosa, darah yang menghiburkan, darah yang menyelamatkan, darah yang menyembuhkan. Kalau Anda percaya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti? Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi sama. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dalam pagi ini tidak ada satu mulut pun yang bersungut-sungut melawan Tuhan, menolak Tuhan. Tapi kami mengucap syukur. Dan sama seperti bersungut-sungut berarti menolak Tuhan, berarti mengucap syukur adalah menarik hadirat Tuhan, menerima Tuhan dalam hidup kami. Mengakui Engkau terlibat dalam seluruh hidup kami. Dan justru lewat ucapan syukur dalam hadirat Tuhan ada perlindungan, ada perlindungan. Kami boleh berjalan melewati air, tapi kami tidak akan pernah dihanyutkan. Kami melewati api, kami tidak akan pernah dihanguskan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan yang melindungi. Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, dia tidak akan pernah tergeletak. Sebab Tuhan yang menopang tangannya. Kami percaya pada perlindungan Tuhan. Kami percaya pada penjagaan Tuhan. Kami percaya bahwa sungguh sia-sialah penjaga berjaga di waktu malam kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Kami percaya sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Kami percaya sia-sialah orang mencari roti jauh dari pagi sampai malam. Sebab Tuhan memberikan sungguh kepada yang dicintainya pada waktu mereka istirahat. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua ada dalam pertolongan Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang membuat mujizat. Tapi ada kalanya kami mengalami Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberi jalan keluar, dan Tuhan yang melindungi. Terima kasih, oleh sebab itu terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan sukacita damai sejahtera Roh Kudus menyertai setiap kita mulai daripada pagi hari ini, keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita, anak cucu kita, rumah tangga kita diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin.